Baik, selamat siang Pak Sani. Selamat siang Pak Redi. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat Pak. Bagaimana keadaan di tempat tinggal Pak Sani? Apakah hujan? Ini beberapa hari ini hujannya intensitasnya sangat Pak ya, lama sekali dan ya seakan-akan kok rasanya mau keluar malas makanya di dalam rumah aja begitu. Tapi hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu ya Pak ya. Baik Pak Sani, jadi maksud dan tujuan pertemuan kali ini kan kita akan mendiskusikan terkait dengan publik penyiaran ya. Karena Pak Sani setelah ini akan melaksanakan proses coaching. Yang pertama nanti yang perlu saya tanyakan adalah tentang kesesuaian alur tirta atau yang akan saya amati. Yang kedua tentang pertanyaan berbobot. Yang ketiga adalah respon coaching serta mungkin bagaimana rubrik penilaian ini akan didiskusikan dengan prinsip coaching. Ya, prinsip coaching yang pertama ada kemitraan. Kemudian yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Itu nih Pak Sani. Ya. Baik Pak Sani, kita akan mulai di pertanyaan yang pertama. Jadi dalam proses coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Sani kembangkan dalam prosesnya nanti? Nanti pada saat coaching, pada saat bisa bertemu dengan coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present Pak, atau kehadiran penuh. Karena biar supaya bisa menjadi coach yang baik tentunya kan harus bisa hadir sepenuhnya dengan coaching atas permasalahan itu. Dan yang kedua adalah nanti mampu memberikan atau menghadirkan pertanyaan-pertanyaan pokok yang nantinya bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, kalau sesuai dengan prinsip dari atau rubrik penilaian dalam proses coaching, salah satunya adalah kita hadir secara penuh ya, di dalam proses coaching. Kemudian kira-kira kompetensi yang secara spesifik itu yang ingin diobservasi dari coach itu apa kira-kira Pak Sani? Kalau tadi presence kehadiran penuh itu yang dibutuhkan adalah bisa mendengarkan secara aktif Pak. Jadi kita harus bisa mendengarkan dengan biar bisa menyatu apa yang dialami oleh coach sehingga nanti coach itu bisa plong dan akhirnya nanti bisa tujuannya adalah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan juga nanti tetap memaksimalkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa menggali masalah yang sedang dihadapi oleh coach. Iya, menarik Pak Sani. Kalau bicara masalah tujuan ya atau kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan itu kira-kira apa Pak Sani? Untuk tujuan sendiri nanti dari proses coaching ini pada akhirnya harapannya nanti coach ini bisa menjelaskan semua, memaparkan semua, sharing semua atas permasalahannya dan bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Artinya bisa menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapi. Ya, sesuai prinsip coaching ya Pak Sani. Baik Pak Sani, mungkin untuk pertemuan sebelum proses coaching ini kita cukupkan sekian dulu. Dan nanti saya juga akan langsung hadir juga di proses coaching untuk melakukan observasi. Dan nanti mungkin saya minta waktunya setelah proses coaching selesai, saya juga ingin berbincang lagi dengan Pak Sani. Gitu Pak Sani. Baik, terima kasih Pak Reni. Nanti mohon bimbingan juga mungkin selama proses coaching nanti ada masukan tambahan saran buat saya nantinya bisa menambah kemampuan saya dalam melakukan coaching terhadap teman ataupun pada murid-murid di sekolah. Ya, nanti coba kita lakukan observasi terlebih dahulu. Mudah-mudahan Pak Sani sendiri nanti juga bisa menghadirkan solusi-solusi ketika ada kendala proses coaching. Ya, itu nih Pak Sani. Ya, terima kasih. Ya, silakan selamat. Baik, saya persiapan dulu. Siap. Baik, Pak Terima, selamat siang. Selamat siang Pak Sani. Oke, ini bagaimana ini? Mungkin Pak Trina bisa menjelaskan perasaannya pada hari ini sebelum nanti kita melaksanakan proses coaching pada hari ini Pak, pada kesempatan ini. Perasaannya saya sedikit gini Pak, kecewa sih sebenarnya sama anak didik saya gitu. Oh, kecewa nih. Kecewa. Berarti datang ke sini dengan perasaan yang mungkin sedang tidak bersahabat begitu Pak, karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi di unit kerja terutama dengan anak didiknya. Ini kalau boleh tahu Pak Trina mengajar kelas berapa?
Saya mengajar di kelas 5. Kelas 5 Iya. SD gitu Pak. SD. Ya? Iya. Kalau kelas 5 itu berarti sudah kelas besar Pak ya? Kelas Kelas besar. Baik Pak Trina, tadi Pak Trina mendatangi saya, tujuannya apa Pak pada pertemuan pada kesempatan ini Kucing ini nanti tujuannya apa Pak? Ya, dari pertemuan ini saya harapkan nanti saya bisa mendapatkan solusi Pak, atas permasalahan yang saya hadapi sama anak didik saya. Oke. Seperti itu. Tadi juga sudah dijelaskan ya, salah satunya adalah permasalahan-permasalahan di sekolah terutama dengan anak-anak. Ya ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak, bagaimana ini masalah yang dihadapi apa di sekolah. Gini Pak, anak didik saya ini tidak mau sekolah, sama sekali. Itu mungkin dari Pak Trina itu sudah bertemu langsung dengan anaknya, itu apa kira-kira yang mendasari kok sering tidak masuk itu? Iya, anak didik saya ini sudah tidak masuk selama 3 hari Pak. 3 hari. 3 hari. Saya mencoba untuk menanyakan kepada temannya yang pertama, kenapa tidak masuk. Nah, alasannya hari pertama itu sakit. Sudah saya toleransi. Iya. Terus kemudian yang kedua, hari kedua itu kok tidak masuk lagi. Saya tanyakan lagi. Saya juga penasaran ini sama anak ini. Saya datang ke rumahnya. Sebelumnya ya saya lihat dulu. Iya. Tidak ada respon dari. Nah, saya datangi ke rumah. Nah, ternyata yang menemui saya itu kakaknya. Kan dia juga cuma berdua sama kakaknya. Nah, kemudian setelah saya ngobrol dengan kakaknya, kenapa kok tidak masuk? Nggak mau masuk karena ditinggal orang tuanya pergi ke Jakarta, ibunya seperti itu. Ya. Terus berarti itu Pak Trina sudah sampai mendatangi ke rumahnya begitu ya, dan bertemu dengan walinya yang di sini adalah kakaknya begitu. Pada saat itu bagaimana Pak? Bagaimana tanggapan kakaknya pada saat Pak Trina datang ke rumah? Apalagi bagaimana respon si anak? Bertemu dengan anaknya nggak pada saat itu? Bertemu. Itu bisa dijelaskan bagaimana responnya? Bagaimana? Yang pertama, respon dari kakaknya itu menyambut dengan baik Pak. Silakan masuk. Jadi menyampaikan masalah yang dihadapi oleh adiknya ini. Kenapa tidak masuk? Sebenarnya itu dari awal tidak masuk itu bukan karena sakit, karena kecewa dengan ibunya yang tadi ya pergi ke Jakarta itu tadi. Kenapa kok pergi ke Jakarta? Karena ya kebutuhan ekonomi yang tidak kurang lah masalahnya. Karena kedua orang tuanya ini sudah pergi semuanya, kok tidak kasihan dengan anaknya seperti itu. Sudah mencoba untuk menghubungi orang tua dari kakaknya mungkin, atau mungkin dari pihak sekolah atau Pak Trina juga sudah mencoba untuk menghubungi orang tua yang di Jakarta ini, menyampaikan anaknya tidak mau sekolah ini, bagaimana Pak? Iya, untuk saya sudah mencoba Pak, itu waktu 2 hari itu kepada orang tuanya WA ya. Karena cuma telepon itu tidak diangkat, WA responnya itu lama. Ketika saya WA pagi itu bukanya itu sore. Nah, itu kesempatan itu saya gunakan untuk ngobrol, kenapa kok ini. Nah, sebenarnya ya kebutuhan ekonomi gitu ya. Kenapa kok pergi ke Jakarta itu kenapa? Ya, jawabannya ya kebutuhan ekonomi tadi. Ya. Terus kenapa kok nggak kasihan kepada anaknya? Seperti itu. Ya gimana Pak? Oh ya kebutuhan itu ya nggak ada ini kurang, setorannya dari suaminya itu kurang katanya. Nah, terus kok nggak ini cari kerjaan yang dekat-dekat saja kan, ngobrol-ngobrol sampai seperti itu Pak.
dari percakapan dengan kakaknya ini putra atau putri Pak? Putra gitu. Dari percakapan bertemu dengan kakaknya dan sudah berkomunikasi dengan orang tua yang ada di Jakarta, tentunya juga karena ada permasalahan tadi Pak, ekonomi ya, pertama adalah ekonomi yang mengharuskan harus jauh mencari pekerjaan yang jauh di tempat jauh. Nah, dari permasalahan tadi yang sudah Pak Trina bisa menggali permasalahan ini, Pak Trina mempunyai rencana apa Pak untuk si anak ini Pak? Nah, sebagai bentuk tanggung jawab ya Pak ya, ini di kelas kami itu kan ada forum komunikasi. Di dalam satu kelas itu wali kelas. Nah, itu yang pertama, kakaknya itu saya masukkan dalam grup nomor HP kakaknya itu masukkan dalam grup kelas itu. Jadi setiap ada tugas dari saya, dari wali itu bisa saya sampaikan di situ. Terus kemudian bertanggung pada anak itu saya selalu berusaha merayu sehingga membujuk agar supaya bisa pergi ke sekolah. Walaupun yang dia inginkan, si anak itu yang menginginkan mengantar itu sebenarnya dari ibu Jadi nanti saya bisa merayu mungkin kakaknya untuk mengantar, juga merayu anaknya tersebut. Baik, tadi rencana-rencana apa yang akan dilaksanakan sudah dipikirkan, tentunya juga bisa nanti bisa meminta tolong pada temannya mungkin ya Pak, minta tolong pada temannya yang bisa membujuk temannya si anak ini biar nanti bisa kembali ke sekolah. Nah, ini sebagai bentuk tanggung jawab nih Pak, ini Pak Trina akan melaksanakan kapan dan mungkin siapa saja yang mungkin bisa diajak untuk berkolaborasi untuk bisa memberikan semangat pada anak ini lagi agar semangat untuk sekolahnya itu tumbuh lagi. Untuk tanggung jawab saya sebagai wali kelas, guru kelas, yang pertama ini bentuknya gini Pak, saya 1-2 hari ke depan itu mungkin saya suruh untuk mengantar si kakaknya dulu yang hari pertama, mungkin yang hari kedua mungkin kan ada temannya yang pergi ke sekolah juga, ada nanti temannya mungkin saya suruh untuk mengampiri untuk pergi ke sekolah bersama seperti itu. Iya, ini mungkin bisa dilaksanakan lebih efektif mungkin Pak ya, bisa anak-anak yang rumahnya dekat temannya itu bisa dijawil begitu untuk diajak bareng-bareng bisa pergi ke sekolah. Baik, tadi Pak Trina sudah bisa menyampaikan tujuan pada pertemuan pada kali ini, kemudian bisa menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi di sekolahnya yang bersama dengan anak didiknya, salah satu anak didiknya, kemudian sudah bisa menjelaskan rencana-rencana apa saja nanti yang akan dilaksanakan, dan sebagai bentuk tanggung jawab tadi akan segera melaksanakan, bisa berkolaborasi dengan kakaknya dan teman-teman yang lain yang mungkin bisa dalam satu kelas ataupun beda kelas bisa untuk menjemput begitu ya Pak. Nah, ini sebagai apakah nanti dari pertemuan ini ada tindak lanjut begitu, nanti kita bisa mengagendakan untuk bertemu seperti ini lagi Pak? Ya, untuk rencana tindak lanjut saya merasa senang sekali bisa saling tukar pikiran ataupun saya bisa menemukan mungkin solusi yang akan jadi untuk rencananya ini bisa untuk kedepannya ini terus berlanjut. Seperti ini, setiap ada permasalahan seperti ini kita bisa tuangkan ataupun kita bisa share bersama. Iya, oke. Baik, lebih ke evaluasi ya Pak. Jadi rencana-rencana tadi yang sudah diprogramkan dilaksanakan dulu,
nanti bagaimana bentuk hasilnya kita juga belum tahu ya Pak, nanti bagaimana setelah diajak oleh teman-temannya, oleh kakaknya, nanti anaknya bagaimana kan nanti juga tidak tahu nanti prosesnya bagaimana. Jika nanti ditemukan masalah lagi, kita bisa bertemu seperti lagi, nanti Pak Trina bisa menemukan solusi yang lebih baik lagi. Intinya itu. Terima kasih Pak Trina pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita bicarakan nanti bisa sedikit memberikan jalan kepada Pak Trina untuk membujuk agar supaya anak ini bisa kembali sekolah dan tidak tertinggal pelajaran. Oke. Begitu mungkin cukup untuk pertemuan pada kali ini. Apabila tadi ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak Trina. Oke Pak Sani, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan proses coaching ya. Kemudian tadi seperti rencana awal di proses coaching tadi, saya ingin berbincang-bincang lagi dengan Pak Sani dan sangat menarik sekali apa yang sudah saya observasi. Mungkin saya juga ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Sani terkait dengan refleksi kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan Pak Sani tadi. Yang pertama, kira-kira apa yang Pak Sani dapatkan dari proses coaching tadi Pak? Yang saya dapatkan terutama pengalaman dalam proses coaching ini bersama dengan coach tadi, bisa hadir secara penuh pada saat membersamai coach, kemudian sudah bisa melaksanakan coaching dengan proses atau dengan alur tirta, dari menanyakan tujuan, kemudian bisa menggali masalah, identifikasi masalah, kemudian bisa mengarahkan coach untuk mencari solusi atau mencari rencana, dan sebagai bentuk tanggung jawabnya harus bagaimana itu sudah bisa mengarahkan ke alur tirta, kemudian juga sudah bisa mengarahkan si coach ini untuk menemukan masalah atau menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Iya, menarik sekali Pak Sani apa yang sudah Pak Sani sampaikan tadi. Artinya Pak Sani, kalau dari saya sendiri mungkin sama seperti yang Pak Sani sampaikan tadi. Artinya proses observasi yang sudah saya lakukan itu yang sudah dilaksanakan atau sudah terlaksana adalah mungkin alur cerita sudah bisa terlaksana, ditunjukkan dengan alur cerita itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian memang Pak Sani mencoba untuk menggali kata-kata kunci yang nanti bisa dihubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan Pak Sani juga di situ juga sudah mulai menggali potensi yang ada di Koji. Artinya bahwa Koji juga mempunyai kesempatan, mempunyai peluang untuk bisa menghadirkan solusi atas masalah yang dihadapi sendiri. Itu ya Pak Sani. Kemudian yang terakhir mungkin Pak Sani ya, karena kita juga terbatas oleh waktu. Kira-kira apa yang ingin Pak Sani kembangkan lagi dari hasil coaching yang sudah Pak Sani laksanakan ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu lebih mendalami atau mempelajari lagi coaching melalui proses alur tirta ini, supaya nanti jika ada coach-coach yang lain bisa maju ke saya dan saya bisa memberikan sedikit sharing begitu, sehingga nanti coachnya bisa menemukan solusi. Terlebih-lebih lagi tadi coach saya tadi, Pak Trina tadi juga nanti ada rencana tindak lanjut yang salah satunya nanti setelah program-program yang direncanakan dan dilaksanakan nanti akan mengagendakan bertemu lagi, dan pada saat pertemuan itu semoga teknik atau kemampuan saya dalam melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, berarti artinya walaupun tadi secara umum sudah berjalan dengan baik, namun mestinya ada beberapa hal yang perlu dikembangkan Pak Sani. Ya, menarik sekali, dan mungkin begitu dulu Pak Sani terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau obrolan kita pasca pelaksanaan coaching, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi modal ketika nanti ada proses coaching yang berikutnya. Ya. Itu Pak Sani, ya. Saya kira itu, dan mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan Pak Sani tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama Pak Sani,
hadir secara penuh, Bisa penuh. kemudian kemitraan yang Kemitraan. jelas, kemudian di situ juga ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada dalam coaching. Iya. Begitu Pak Sani, terima kasih dan selamat beraktivitas. Terima kasih Pak Ridho.